Ya, memang pernyataan Hakim Arief tadi memang secara tidak spesifik menyebutkan perlu tidaknya memanggil Presiden Jokowi. Bahkan ada kata agak kurang elok kemudian dipanggil mengingat kepala negara bahkan juga kepala pemerintahan. Ini yang kemudian Mas Mardhani Alisera di sini Bang Habib mengatakan bahwa bukan game is over tapi the game is getting hot. Banyak sekali yang mau digali ini. Seperti apa? Dari pernyataan 4 menit tadi seakan-akan ingin membuka tabir yang lain, Bang Habib. Kalau kita mengacu ya konstruksi yang sama tahun 2019, itu 2018 itu kan bansos 5,1, tiba-tiba 2019 bansos 15,3, 3 kali lipat. Ya, waktu itu Bu Sri Mulyani juga dipersoalkan ke dalam permohonan pemohon. Ya, tapi dalam pertimbangan hukumnya, ya, Mahkamah mengatakan karena hal-hal yang didalilkan pemohon hanya berdasarkan logika, lalu penalaran yang wajar, yang semuanya itu asumtif, tetapi tidak faktual dan tidak ada korelasi faktual dengan perolehan suara, maka Mahkamah tidak mungkin membenarkan dalil disampaikan oleh pemohon. Jadi sebenarnya Mbak Caca, teman-teman, kalau kita mau lihat ke belakang, 2019 tentu jauh lebih ekstrim daripada yang didalilkan teman-teman ini. Waktu itu bahkan 3 kali lipat. Nah itu pun oleh majelis dinilai ya bahwa tidak faktual, artinya tidak ada korelasi secara langsung dengan perolehan suara. Padahal memang kalau kita bicara Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya mereka ketat ya, sekokoh tembok Cina kalau kata teman-teman pendiriannya ketika mengadili perkara PHPU ini tetap harus ada argumentasi yang menghubungkan antara tuduhan-tuduhan kecurangan, tuduhan-tuduhan pelanggaran dengan perolehan suara yang faktual. Nah ini dia. Nah kenapa Mahkamah Konstitusi membuka lebar-lebar ruang perdebatan sampai dengan memanggil 4 menteri? Menurut saya inilah tradisi yang sangat baik di Mahkamah Konstitusi, di mana mereka memberikan ruang yang luas kepada siapapun, termasuk kepada para pihak, termasuk kepada pemohon, agar isu-isu yang dipersoalkan bisa dibahas tuntas dalam ruang persidangan. Dan nanti ketika membuat putusan, maka putusannya pun akan menjadi lengkap. Karena tidak ada hal ihwal yang terlewat dari pembahasan. Tetapi dalam konteks membuat putusan, merumuskan putusan, Mahkamah selama ini sangat ketat ya pada konteks konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sehingga kalau saya betul, sebagaimana saya sampaikan di awal, kita jelas ini sudah game is over. Ya. Game is over. Karena nggak ada yang baru yang saya lihat. Saya alami banget, justru ini nggak ada apa-apanya dibanding 2019. Yang 2019 saja kita nggak berhasil, apalagi yang saat ini. Jadi kalau kita mengkomparasi, Mbak Caca, persoalan hukum itu kan harus apple to apple. Harus pilpres dengan pilpres, harus undang-undang yang sama. Undang-undang 7 tahun 2017 dengan undang-undang 7 tahun 2017. Hal ihwal bansos dengan bansos. Jadi jangan dibandingkan misalnya dengan pilkada yang disebut-sebut. Ada persoalan umur yang tidak memenuhi, yang di Papua itu nggak ada kaitan. Gitu. Oke, kalau Bang Andreas seperti apa? Setuju kata Bang Habib bahwa game is over ini atau masih game on lah, seperti apa? Ya, saya lihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arief di awal itu merupakan membuka ruang bahwa dan menunjukkan kepada kita bahwa Mahkamah Konstitusi ini ingin melihat secara keseluruhan dan juga menyampaikan dalil-dalil dan mempertanyakan dalil-dalil yang disampaikan oleh baik paslon 1 maupun paslon 3 gitu. Jadi merepresentasikan itu gitu. Dan juga beliau juga menyampaikan bahwa seharusnya ini ada presiden juga menyampaikan, tapi kurang elok gitu kalau mengundang presiden memanggil presiden sebagai kepala negara gitu. Tapi saya membayangkan bahwa ini akan menjadi lebih jelas ya, dan mungkin akan baik juga buat proses menjelaskan proses ini
Ya, karena presiden itu juga kepala eksekutif gitu. Saya membayangkan yang menyampaikan penjelasan ini presiden dan di belakangnya para menteri gitu. Menteri-menteri yang terkait dengan ya peristiwa yang ada yang berkaitan dengan pemilu ini gitu. Jadi ini akan menuntaskan banyak hal gitu. Menuntaskan semua hal yang dipertanyakan oleh para penggugat maupun yang menjadi pertanyaan di masyarakat yang berkaitan dengan ya cawe-cawe presiden tadi gitu. Karena itulah kata kuncinya. Karena di sini kan kelihatan betul bahwa Mahkamah Konstitusi ini mau membuka apa yang dimaksudkan dengan nepotisme itu gitu. Jadi sekarang ini kelihatan betul bukan soal hanya mengadili perhitungan suara gitu, perselisihan suara, tapi ini adalah mengadili persoalan nepotisme yang digugat oleh para penggugat baik paslon 01 maupun 03 gitu. Jadi kalau presiden hadir dan kemudian juga di backup oleh para menteri yang terkait, karena tadi kan saya sampaikan tadi ada hal yang masih menjadi kotak Pandora di sini, yaitu barang ini yang namanya bansos itu melimpah ketika pemilu kemarin gitu. Tapi kan tadi penjelasan dari para menteri itu menunjukkan bahwa mereka menjalankan tupoksinya masing-masing. Bahkan Ibu Risma menyampaikan bahwa di Kementerian Sosial itu ya disampaikan dalam bentuk bukan barang natural gitu. Tapi barang itu ada. Dan di situ kan sebenarnya terbuka sedikit bahwa ya ada lembaga lain, ya institusi lain, yaitu Badan Pangan Nasional gitu. Dan di situ kan sebenarnya ada wilayah-wilayah juga berkaitan, masih ada hal yang menurut saya juga belum kuat betul gitu, yang berkaitan dengan automatic adjustment. Nah, automatic adjustment ini kan saya tahu juga bahwa ya ini karena berkaitan dengan KL-KL yang lain, termasuk KL-KL kami di Komisi 10 gitu, yang juga kami pertanyakan automatic adjustment ini nanti digunakan untuk apa gitu. Tadi Pak Ibu Menteri menjelaskan bahwa ini memang proses ini sudah berjalan beberapa periode, beberapa tahun terakhir ini gitu. Nah, tetapi kan masih ada pertanyaan-pertanyaan nanti kemudian untuk apa penggunaan ini gitu. Kalau tidak dikembalikan kepada Kementerian KL yang terkait gitu. Jadi memang masih ada hal-hal yang belum terbuka betul, tapi saya yakin bahwa para hakim konstitusi ini jeli, mereka sangat jeli melihat celah-celah, melihat persoalan-persoalan yang ada di sekitar pertanyaan-pertanyaan tadi. Mohon maaf Bang Andreas, saya potong dulu. Saya pun akan menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Bang Andreas. Jadi sebenarnya gugatan hasil Pilpres ini sebenarnya apakah benar bahwa tujuannya itu bukan hasil Pilpres, tapi ada sesuatu lebih besar mengungkap unsur nepotisme. Lantas buat apa sih pemirsa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.